Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Baik, Bapak akan menyampaikan materi pertemuan ketiga, ya, yaitu tentang analisis kasus cyberloving, ya. Jadi apa itu cyberloving, ya? Jadi cyberloving ini merupakan bentuk perilaku karyawan yang secara sengaja menggunakan akses internet perusahaan untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, ya, pada saat jam kerja, ya. Nah, ini topik yang akan Bapak bahas pada pertemuan 3, yaitu tentang analisis kasus cyberloving, ya. Kemudian apa hubungannya dengan SIM, ya? Itu jelas ada hubungannya, ya, karena tujuan SIM itu adalah membantu manajer dalam hal pengambilan keputusan yang tepat dan cepat, ya. Dalam hal ini kalau memang ada karyawannya yang nyeleneh ataupun yang nggak serius, ya, dalam bekerja, itu bisa langsung ditegur, ya, gitu. Atau bisa langsung, atau karyawannya yang nggak serius dalam bekerja, bisa dilakukan pemberian SP, ya, gitu. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan tentang aktivitas cyberloving, ya. Jadi cyberloving ini dibagi menjadi dua, ya. Antara lain, yang pertama adalah browsing dan emailing, ya. Oke, Bapak akan menjelaskan tentang yang browsing, ya. Jadi browsing ini adalah penggunaan internet milik perusahaan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya, ya, dengan pekerjaan, misalnya pada ISB Atma Luhur misalnya, gitu, ya. Jadi pada saat bekerja, sedangkan pada email, ya, mailing ini merupakan aktivitas seperti mengirim dan menerima email pribadi, ya, pada saat jam bekerja. Nah, ini contoh aktivitas-aktivitas cyberloving, ya. Loving. Oke, kemudian selanjutnya masih dalam penjelasan aktivitas-aktivitas cyberloving, ya. Menurut Lim dan Chen, ya, tahun 2002, cyberloving ini dibagi menjadi dua, ya, browsing dan emailing, ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian faktor-faktor perilaku cyberloving, ya. Nah, ini menurut Ozer, ya, dan Polat 2012, faktor pemicu munculnya perilaku cyberloving terbagi menjadi 3, ya. Antara lain, yang pertama adalah faktor individual, dan yang kedua adalah faktor organisasional, dan yang terakhir adalah faktor situasional, ya. Nah, ini adalah beberapa faktor perilaku cyberloving, ya. Oke.
Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan beberapa faktor individual ya yang menyebabkan cyber loafing ya. Itu adalah antara lain yang pertama yaitu persepsi dan sikap ya. Gitu. Jadi individu dengan persepsi dan sikap yang positif ya terhadap komputer cenderung menggunakan komputer untuk kepentingan pribadi ya. Kemudian persepsi bahwa internet membawa keuntungan bagi pekerjaan membuat karyawan cenderung melakukan cyber loafing ya. Gitu. Kemudian selain itu persepsi karyawan mengenai perilaku cyber loafing di organisasi atau perusahaan membuat karyawan yang terlibat cyber loafing minor merasa bahwa itu bukan perilaku menyimpang. Nah, ini penjelasan beberapa faktor individual ya yang menyebabkan cyber loafing. Yang pertama yaitu persepsi dan sikap. Kemudian yang faktor yang kedua adalah kepribadian ya. Jadi kepribadian seseorang nih mempengaruhi cara penggunaan internet. Jadi individu dengan kepribadian yang pemalu cenderung melakukan cyber loafing ya. Sedangkan individu dengan kepercayaan diri rendah dan individu dengan orientasi eksternal kurang dapat mengontrol penggunaan internet ya. Oke. Kemudian ada bukti penelitian ya menunjukkan hubungan negatif antara konsekwensinis ya dan penyimpangan perilaku kerja ya. Itu ada penelitiannya ya, di mana individu dengan konsekwensinis yang semakin rendah akan melakukan cyber loafing ya. Sejalan dengan penelitian tersebut ya, ini menemukan hubungan positif antara penundaan dan kepribadian konsekwensinis dengan cyber loafing ya. Nah, ternyata dalam faktor kepribadian sudah ada yang meneliti hal tersebut ya. Gitu. Kemudian faktor yang ketiga adalah kebiasaan dan kecanduan internet. Ya. Karyawan yang terbiasa menggunakan internet atau mengalami kecanduan nih menggunakan internet lebih besar ya peluangnya melakukan penyalahgunaan internet. Nah, itu yang termasuk dalam faktor cyber loafing ya. Kemudian faktor yang keempat yaitu demografi ya. Tingkat pendapatan, pendidikan dan gender ya, ini merupakan prediktor ya cyber loafing. Jadi individu dengan pendidikan yang tinggi menggunakan internet untuk mencari informasi, sedangkan individu dengan pendidikan yang rendah cenderung menggunakan internet untuk bermain permainan online ya. Gender dan usia dapat mempengaruhi frekuensi dan tipe cyber loafing. Hal ini didukung ya oleh penelitian ya dari Garrett ya dan Ziger ya tahun 2008 di mana jenis kelamin pria ya dan usia yang lebih muda cenderung melakukan cyber loafing ya. Pria yang lebih sering melakukan cyber loafing dan melakukan lebih lama apabila dibandingkan dengan wanita. Pria menggunakan internet untuk permainan online ya, sedangkan wanita lebih tertarik untuk melakukan komunikasi online. Nah, ini menurut Lim dan Chen ya 2012 ya, dalam hal penelitiannya. Kemudian studi lainnya menyatakan bahwa pria dan wanita sama-sama beresiko melakukan cyber loafing ya. Gitu. Kemudian pada beberapa penelitian faktor usia hanya memiliki korelasi yang lemah dengan cyber loafing ya. Oke, itu penjelasan tentang faktor individual yang menyebabkan cyber loafing ya pada poin 4 demografi. Kemudian faktor yang kelima yaitu intensi ya. Intensi norma sosial dan etika pribadi. Jadi intensi ini dianggap sebagai prediktor ya, perilaku yang baik. Namun penyalahgunaan internet adalah perilaku yang dikontrol norma-norma perusahaan sehingga
sehingga tindakan tersebut cenderung dilakukan karena dorongan dari luar ya. Jadi persepsi seseorang mengenai pentingnya larangan cyberloving berhubungan negatif dengan penerimaan perilaku cyberloving ya di tempat kerja. Jadi penerimaan perilaku cyberloving ini berhubungan positif dengan intensi ya penyalahgunaan internet. Ya. Ada penelitian ya yang menunjukkan hubungan signifikan antara norma sosial dan intensi di mana kepercayaan normatif ya pribadi seseorang mengurangi intensi perilaku cyberloving ya. Selain itu juga ya, ini menurut Ugrin ya 2007 ini menemukan bahwa karyawan dengan jabatan yang lebih tinggi memiliki kecenderungan cyberloving ya untuk menyalurkan stres akibat pekerjaan. Sejalan dengan penelitian tersebut ya, Garrett dan Danziger ya 2008 menyatakan bahwa pemegang jabatan yang tinggi seperti manajer ya memiliki pendidikan yang lebih baik dan individu-individu dengan otonomi kerja yang lebih baik besar ya. Kemudian seperti ini cenderung melakukan cyberloving ya. Gitu. Nah, ini penjelasan tentang faktor intensi norma sosial dan etika pribadi. Ternyata menarik juga untuk diteliti nih ya. Kemudian beberapa faktor organisasi atau perusahaan yang menyebabkan cyberloving ya adalah antara lain yang pertama adalah larangan penggunaan internet ya. Peraturan perusahaan atas penggunaan internet ya atau mekanisme monitoring ya yang digunakan untuk menghalangi karyawan melakukan cyberloving seperti pembatasan akses internet dapat mempengaruhi aktivitas itu sendiri ya. Nah, ini menurut Garrett dan kawan-kawan pada tahun 2007. Sanksi yang diberikan pada karyawan yang melakukan perilaku penyimpangan atau cyberloving nih dapat mengurangi kecenderungan cyberloving ya. Gitu. Oke, ini penjelasan larangan penggunaan internet ya pada faktor organisasi. Kemudian beberapa faktor organisasi yang menyebabkan cyberloving yang kedua yaitu hasil yang diharapkan. Ya. Jadi karyawan dalam melakukan cyberloving akan membandingkan antara kepuasan pemenuhan ya kebutuhan individu dan konsekuensi yang didapatkan ya. Kemudian ada penelitian ya yang menemukan bahwa karyawan cenderung akan lebih jarang melakukan cyberloving ya, loving bila persepsi konsekuensi negatif bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri dan kepentingan pribadi karyawan ya. Nah, ini menurut Lim dan Theo 2005 dan Blackard ya, Henny pada 2008A. Oke, kemudian faktor yang ketiga yaitu dukungan manajerial. Oke. Belief atau rasa percaya karyawan mengenai penggunaan teknologi dapat mempengaruhi oleh dukungan dari manajer ya. Tanpa adanya spesifikasi penggunaan internet ya, dapat membuat karyawan salah paham terhadap dukungan manajerial ya, sehingga karyawan menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan pribadi yang termasuk cyberloving ya. Gitu. Nah, ini penjelasan faktor ketiga yaitu dukungan manajerial. Kemudian faktor yang keempat yaitu persepsi rekan kerja mengenai norma cyberloving. Jadi cyberloving ini dapat dipelajari dengan meniru perilaku individu lain ya dalam lingkungan kerja ya. Karyawan yang menyalahgunakan internet karena meniru rekan kerja menganggap hal tersebut sebagai bentuk keadilan dalam organisasi atau perusahaan. Oke, itu penjelasan tentang faktor keempat, persepsi rekan kerja mengenai norma cyberloving. Kemudian faktor yang kelima yaitu sikap kerja karyawan.
Sikap kerja seseorang terhadap pekerjaan berhubungan dengan ketidakpuasan di tempat kerja. Ya. Ini menurut Lieberman ya 2011 menyatakan bahwa sikap kerja mungkin mempengaruhi cyberloving ya sebagai respon emosional seseorang terhadap pekerjaannya. Karyawan cenderung melakukan cyberloving atau perilaku penyimpangan bila memiliki sikap pekerjaan yang tidak baik. Nah, itu menurut Garrett ya dan kawan-kawan 2018. Oke. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja karyawan ya. Ini meliputi antara lain yang pertama yaitu ketidakadilan. Ya. Jadi beberapa penelitian menemukan bahwa keadilan organisasi menjadi penyebab munculnya perilaku cyberloving. Keadilan organisasi atau perusahaan yang rendah memiliki dampak yang ya, yang signifikan ya. Kemudian menemukan bahwa ketika karyawan merasa ketidakadilan dalam pekerjaan mereka, salah satu cara untuk mengembalikan keseimbangan adalah dengan melakukan cyberloving. Nah, ini faktor yang pertama yaitu penjelasan tentang ketidakadilan. Faktor yang kedua adalah komitmen. Oke. Jadi menurut penelitian dari Garrett ya dan kawan-kawan 2008 menemukan bahwa karyawan yang terikat ya secara emosional dengan organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja akan merasa penggunaan internet sebagai suatu hal yang kurang sesuai dengan keseharian pekerjaan. Karena itu individu yang berkomitmen terhadap pekerjaan mereka kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam aktivitas cyberloving selama bekerja ya. Jadi hal ini dikarenakan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan mengurangi produktivitas ya, dianggap tidak konsisten dengan self image ya dan merendahkan status kerja. Nah, ini menurut Laros dan Stein ya 2004. Nah, itu penjelasan tentang komitmen kerja. Kemudian faktor yang ketiga adalah kepuasan kerja. Nah, ini menurut Vitak ya 2011 menyatakan bahwa kepuasan kerja berkorelasi negatif dengan perilaku cyberloving ya. Jadi individu yang puas dengan pekerjaannya menganggap penggunaan internet untuk hal pribadi sebagai suatu keuntungan yang dapat meredakan stres ya. Namun pada penelitian Garrett ya dan kawan-kawan 2008 tidak ditemukan hubungan antara kepuasan pekerjaan dan cyberloving ya. Oke. Hasilnya berarti bahwa karyawan yang terlibat dalam penggunaan internet untuk hal pribadi belum tentu orang-orang yang kurang puas dengan pekerjaan mereka. Oke, itu menurut Mahatanan Kon ya dan kawan-kawan 2004. Nah, itu penjelasan tentang kepuasan kerja, faktor kepuasan kerja. Kemudian faktor yang keempat yaitu karakteristik pekerjaan. Oke. Jadi menghabiskan waktu singkat pada tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan dapat membebaskan karyawan dari kebosanan, kelelahan atau stres dan menghasilkan kepuasan kerja ya atau kreativitas ya yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan, menjadi rekreasi dan pemulihan ya dan membuat karyawan lebih bahagia. Jadi karakteristik pekerjaan spesifik dapat mempengaruhi munculnya perilaku cyberloving ya untuk meningkatkan kreativitas atau mengurangi kebiasaan. Di sisi lain, pekerjaan yang kreatif memiliki banyak tuntunan ya, tidak terasa membosankan sehingga karyawan tidak memotivasi untuk melakukan cyberloving ya.
Oke. Kemudian selanjutnya masih dalam topik cyberloving. Selanjutnya itu penjelasan beberapa faktor organisasi yang menyebabkan cyberloving ya. Ini faktor situasional ya. Ini kita lewatin. Oke, jadi dalam faktor situasional, kondisi perusahaan misalnya ketersediaan fasilitas internet menjadi salah satu sumber yang biasanya memicu terjadinya cyber event ya, behavior, jarak fisik antara karyawan dan supervisor mempengaruhi cyberloving ya melalui persepsi mengenai kontrol organisasi atau perusahaan. Selain itu terdapat 8 faktor ya situasional yang berkontribusi pada penggunaan internet yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, yaitu kesempatan dan akses, kemampuan, kemudian anonimitas, kenyamanan, pelarian, rasa malu, penerimaan sosial, dan durasi kerja. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu cyberloving ini merupakan bentuk-bentuk perilaku karyawan yang secara sengaja menggunakan akses internet perusahaan untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan pada saat jam kerja ya. Nah, ini sesuai dengan yang Bapak jelaskan sebelumnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, cyberloving ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah regulasi diri. Oke. Kemudian kesimpulan yang ketiga, individu yang psikopat atau tidak berperasaan dan parasit, kemudian machiavellianism ya atau manipulatif, dan narsis atau superioritas, arogan, ini dapat dikaitkan dengan cyberloving ya melalui kemampuan mereka untuk menipu. Jadi semakin tinggi tingkat kepribadian gelap ya, dalam tanda kutip ya, itu maka semakin tinggi pula tingkat cyberlovingnya. Oke, itu penjelasan tentang kesimpulan yang ketiga. Saran yang pertama yaitu saran bagi peneliti yang akan datang ya. Jadi peneliti yang akan datang diharapkan menentukan peran manajer perusahaan atau organisasi dalam mempengaruhi perilaku cyberloving karyawan. Apakah ada pengaruh dari manajer perusahaan dalam karyawan melakukan cyberloving atau tidak ya? Dan itu harus diketahui ya. Gitu. Kemudian saran yang kedua untuk perusahaan ya. Jadi dalam penelitian ini terbukti bahwa faktor-faktor seperti ketidakadilan, komitmen kerja, dan kepuasan kerja mempengaruhi perilaku cyberloving karyawan. Ini berdasarkan wawancara ya dengan supervisor bagian SDM mengenai sanksi yang diterapkan untuk perilaku cyberloving ya. Secara spesifik memang belum ada ya. Jadi cyberloving ini masuk dalam poin tentang penyalahgunaan fasilitas kantor ya. Jadi saran bagi perusahaan ya, sebaiknya perilaku cyberloving bisa dibuat pada poin tersendiri ya, dan ada kriteria dan kejelasan cyberloving seperti apa yang dilarang sehingga dapat diterapkan sanksi yang tepat ya.
Misalnya adalah sanksi yang pertama yaitu teguran lisan, ya. Sanksi kedua yaitu peringatan tertulis. Sanksi ketiga adalah pemblokiran fasilitas internet, ya. Dan juga bagi departemen ya perlu lebih selektif ya dalam menentukan tugas bagi karyawannya disesuaikan dengan kemampuan mereka. Oke, itu penjelasan tentang saran untuk perusahaan. Demikian untuk pemaparan materi ya hari ini tentang pertemuan ketiga, yaitu tentang analisis kasus cyberloving ya. Oke, ini contoh daftar pustakanya. Sekian pemaparan materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.